Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kami sudah menyampaikan perjalanan ruh seorang mukmin setelah kematian menuju alam barzakh atau kubur yang penuh dengan kebahagiaan. Lalu bagaimana proses perjalanan ruh orang kafir setelah kematian menuju alam kubur? Simak penjelasannya di video ini. Seperti yang kita ketahui, semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tidak ada yang luput darinya walaupun berlindung di kokohnya sebuah benteng. Dalam sebuah hadis diceritakan apa yang dialami ruh orang kafir setelah mati, yaitu yang diriwayatkan dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di kuburan, dan menunggu liang lahatnya dibenahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Ketika itu di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting, lantas beliau tancapkan ranting tersebut ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit lalu beliau menunduk. Beliau mengulangi hingga 3 kali. Lalu beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, hingga diulangi 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sementara hamba yang kafir, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit, yang bengis dan keras, wajahnya hitam, mereka membawa masuk kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan, dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang. Dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah digunakan ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah 2 malaikat dengan gertakan yang keras. Mereka pun menggertak si mayit dan mendudukkannya. Mereka bertanya, siapa rohmu? Si kafir menjawab, saya gak tahu. Apa agamamu? Tanya malaikat. Saya gak tahu. Jawab si kafir. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menyebut namanya. Lalu dia digertak, namanya Muhammad. Si kafir hanya bisa mengatakan, saya gak tahu. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi, kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayit kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya amalmu yang buruk. Allahul Musta'an, amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya,
kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Dia membawa pentungan, andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan jadi debu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit kafir, dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, "Ya Rob, jangan engkau tegakkan kiamat." Hadis riwayat Ahmad nomor 18.543 dan Abu Daud nomor 4.753. Sungguh menyeramkan dan penuh kesengsaraan yang dialami ruh orang kafir setelah kematian. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan meningkatkan keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Quran Surah Ali Imran ayat 102. Bukti ketakwaan tersebut adalah menaati Allah dan tidak sekalipun durhaka kepada Allah, mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta mensyukuri nikmat darinya, tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingkari nikmat darinya, sampai batas akhir kemampuanmu. Semoga Allah memberikan cahaya hidayah dalam hati kita untuk selalu mempersiapkan bekal iman dan amal kebaikan sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.